Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wasikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal, kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para sekalian, para bapak ibu jamaah pengajian rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Sebagai pembuka, pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling layak kita panjatkan kepada Dia, karena Dia Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah, sebagaimana juga Dia Subhanahu wa taala layak untuk dipuja, layak untuk dipuji, karena memiliki nama-nama yang indah, nama yang sempurna. Demikian juga perbuatan dan sifat-sifatnya yang penuh dengan pujian dan kesempurnaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya yang mulia, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa konsisten di atas sunnah Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Para sekalian, karena bulan Ramadan sudah semakin dekatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberikan kemampuan kepada kita semuanya, sehingga nanti ketika bulan Ramadan datang kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, sehingga bisa menjalankan ibadah ini dengan baik, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu supaya puasa kita nanti menjadi puasa yang sempurna, puasa yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memenuhi adab-adab dalam berpuasa. Pada tahun yang lalu, ya sudah setahun Pak soalnya Pak, ya sudah kami sampaikan ini, ya meskipun dulu belum selesai juga ya. Namun tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini, ya sudah setahun saya ulangi lagi, dan saya akan tambahkan beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama tentang beberapa adab yang kaitannya dengan masalah puasa. Dalam kita menjalankan puasa Ramadan, maka di sana adab yang mesti kita lakukan, yang mesti kita praktekkan, yang pertama adalah al-ikhlasu fisyam, yaitu ikhlas dalam menjalankan puasa. Ya, hari yang demikian sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Hadis yang sering disampaikan, yang berulang-ulang disampaikan, yaitu Rasulullah pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dikarenakan iman dan ihtisab, berharap pahala pada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, atau dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, di sini disebutkan ghufira, diampuni. Siapa yang mengampuni? Tentu saja yang mengampuni adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai isim yang tidak disebutkan pelakunya, namun sudah diketahui. Ya. Pada sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebagai dalil di antara dasar bahwasannya puasa yang kita lakukan
ya, puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lain itu harus dilakukan ya, supaya puasa tadi itu menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, beliau mengatakan hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan puasa Ramadan dan besarnya pengaruhnya, ya, pengaruh dari puasa tersebut, yaitu apa? Dia menjadi sebab maghfiratud dzunub wa takfirus sayyi'at, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dan ditutupinya kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, ya, itu sebagai penghapus dari, ya, tentu saja penghapus dosa-dosa di antara, ya, di antara amalan yang disebutkan tadi, satu sholat dengan sholat yang berikutnya, Jumat satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, dengan syarat apa? Idza ujtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar itu dijauhi, ya. Jadi syarat diampuninya dosa-dosa dengan menjalankan amalan-amalan yang disebutkan tadi itu apa? Kalau dosa-dosa besar itu dijauhi, ya. Nah, para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam nas-nas yang disebutkan dalam hadis tadi maupun yang lain yang belum disebutkan, ya Pak, itu menunjukkan bahwasanya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dari puasa kita, ya, itu ada syaratnya, ya, masyrutatun bi umur, ya, itu ada syarat-syaratnya. Jadi saat kita menjalankan puasa Ramadan, ya, kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu, itu ada beberapa syaratnya, ya. Yang pertama apa? Al-awwal ayyasuma Ramadan imanan. Yang pertama, menjalankan puasa Ramadan itu dengan dasar iman, ya, sebagaimana disebutkan di awal, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dikarenakan dilandasi karena iman. Apa maknanya? Imanan billahi wa rasulihi, yaitu iman pada Allah, iman pada Rasulnya, wa tasdiqan bi fardiyati siyam, dan juga membenarkan tentang fardunya puasa di bulan Ramadan. Wa ma a'addallahu ta'ala lis-shaimina min jazilil ajri, demikian juga yakin tentang janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu apa? Mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Ini makna dari berpuasa dengan landasan iman. Yang pertama apa tadi? Iman pada Allah, iman pada Rasulnya. Jadi orang kalau berpuasa Ramadan tapi nggak iman pada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak akan mendapatkan ampunan, ya kan? Nggak dapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kur melu-melu kan ada itu. Ya. Tidak ada dulu guru saya itu, dia mengatakan, ya, dia nggak apa namanya, bukan orang muslim, Pak. Tapi kalau apa namanya, kalau pas Ramadan ikut puasa, ya, dia cerita kayak gitu. Saya walaupun saya nggak muslim, dia kayak gitu. Saya kalau Ramadan saya juga ikut puasa, dia kayak gitu. Diterima nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Nggak terima, nggak dapatkan ampunan. Demikian juga dia nggak beriman pada, ya, syaratnya iman yang dimaksud dengan iman tadi adalah iman pada Rasulnya juga. Iman pada Allah Subhanahu wa taala namun tidak beriman pada Rasulullah Muhammad SAW juga tidak diterima. Juga tidak menjadikan puasanya menjadikan, ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga makna iman di sana adalah membenarkan tentang fardunya puasa. Ya, saat kita menjalankan puasa itu kita yakin bahwa puasa itu adalah fardu, merupakan hal yang wajib kita laksanakan, ya, wajib kita
laksanakan. Karena ada juga mungkin orang yang menjalankannya, ya dia sekedar menjalankan, namun dia tidak yakin bahwa itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Maka yang demikian ini puasanya tidak menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iman tentang janji Allah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang berpuasa, diampuni dosanya, dijauhkan dari neraka, ya, dijauhkan dari api neraka sejauh 70 musim, 70 tahun, satu hari dia berpuasa, ya, dan seterusnya. Banyak lagi yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang pertama, seseorang akan mendapatkan ganjaran dari puasa. Dengan puasanya itu dia diampuni dosa-dosanya, dengan syarat yang pertama dia laksanakan dengan iman, ya, dilandasi dengan iman pada Allah, iman pada Rasulnya, iman pada, ya, janji Allah Subhanahu wa taala, ya, iman yakin bahwasanya puasa itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Yang kedua, syaratnya yaitu apa? Ayyasumahu ihtisaban. Syaratnya yang kedua yaitu dia lakukan puasa itu dengan ihtisab, berharap-harap. Apa itu? Talaban lil ajri wath thawab. Ya, dia mencari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyasumahu ikhlasan liwajhillahi taala. Dia berpuasa itu ikhlas dalam rangka mencari wajahnya Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, la riya'an wa la taqlidan. Dia tidak menjalankan puasa, ya, karena sekedar pengen dilihat oleh orang. Ya poso aku masuk ya poso, bukan. Ya. Demikian juga bukan karena sekedar ikut-ikutan liyane poso, melu-melu poso, ben podo kancane ini gitu ya Pak ya. Tidak. Ya, namun dia laksanakan karena apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau alasan-alasan yang lain. Ya, dia menjalankannya karena apa? Pengen sehat saja misalnya. Ya tak melu poso ben sehat. Ya. Alasannya karena itu saja, maka dia enggak dapat, ya, ganjaran dari, ya, jadi demikian dia menjalankannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yasumuhu thayyibatan bihi nafsuh ghairu karihin. Dia itu menjalankan puasanya itu dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang baik, tanpa ada merasa berat. Ya, wah poso meneh to. Jane yo enrano gah usane gitu ya. Maka bagaimana? Dia betul-betul ikhlas dalam hatinya, itu senang dengan datangnya bulan puasa, tidak merasa terbebani dengan itu semua. Ya, plong misalnya itu Pak ya, dengan datangnya hari puasa. Ya, ini jadi yang saat yang pertama yaitu apa? Imanan. Yang kedua ihtisab. Ya, ngarep-arep ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan karena Allah, mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang menjadi tambahannya, tidak sekedar iman dan ihtisab tok, karena ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkannya sebagaimana disebutkan di awal tadi, yaitu apa? Ayyajtanibal kabair. Ya, supaya diampuni dosanya, itu apa? Dia hendaknya menjauhi dosa-dosa besar. Ini saya bacakan dulu, nanti ada tambahannya Pak ya. Wa ya jam'u kabirah. Kabair itu apa? Yaitu jamak bentuk plural dari kabirah, dosa besar. Kabair berarti dosa-dosa besar. Ya, jadi dia harus menjauhi juga dosa-dosa besar. Wa ya kullu dhanbin ruttiba alaihi haddun fid dunya. Yaitu semua dosa yang di sana itu ada balasannya, hukum had di dunia. Ya, contohnya apa? Mencuri. Ya, contohnya misalnya berzina, dia kan ada hukumannya di dunia, disebutkan dalam syariat. Ya, dipotong tangan kalau dia betul-betul ditegakkan syariat Islam, kan demikian. Atau orang minum khamr, ya, wedang galak, ya Pak ya. Wedang galak Pak sini Pak. Ya. Banyu galak Pak. Ya. Atau yang lain. Ya.
bir macam-macam. Kecuali yang boleh itu bir peletok. Ngetes Pak? Jahe tok aja boleh nggih. Ya, itu bukan bir, cuma namanya saja kalau itu ya. Wedang jahe dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana? Ini ada hukum hadnya di dunia. Ya, ada hukum ya, termasuk perampok misalnya itu kan. Perampok kan hukumnya macam-macam itu, Pak. Ya, begal, Pak ya. Begal, Pak ya. Sekarang yang marah ini sekarang ya, Pak ya. Begal itu. Dia hukumannya macam-macam. Ada yang disalib, ada yang dibunuh, ada yang dipotong tangannya bersilangan tangan kanan dengan kaki kiri. Ya, sebetulnya. Itu dengan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ada yang dibunuh ya. Karena apa? Ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pembegal tersebut. Kalau dia begal sama bunuh, maka bagaimana? Ya dihukum bunuh kan demikian ya. Kalau dia cuma ngambil saja, maka bagaimana? Dia potong tangannya kan gitu ya. Itu kalau ditegakkan syariat Islam. Kalau kemudian sekarang pemerintah melakukan yang lain ya, maka itu ya tentu menjadi tanggung jawab bagi pemerintah kita kan demikian ya. Yang jelas ya ada hukuman jerah gitu aja. Yang penting ben apa Pak? Ben kapok. Orang malah bermetu ke penjara malah jadi master malahan Pak ya. Ya pertama nih guru maling nyolong pitik, metu ke penjara jadi nyolong sak kandang-kandange gitu ya. Ya sak nyolong sapi sak kandange sak omahe sekalian. Yang penting ada ada efek jerah. Yang sekali lagi kita kembali bahwasanya itu yang namanya dosa besar itu di sana ada hukumannya. Ada hukuman yang disebutkan dalam syariat. Ya, itu ya. Au wa'idun fil akhirah, atau dia juga ada ya hukuman ancaman hukuman di akhirat. Ya, seperti misalnya orang yang makan riba Pak ya. Itu kan hukumannya di akhirat disebutkan juga. Ya. Kemudian juga ribah. Ya, ini kan berat ini. Soalnya ini berat dan juga banyak kita lakukan kan gitu. Gitu mboten Pak? Terus mboten Pak? Ya kan, ngerasan-rasan sing elek wong liya niku lho. Ini kan termasuk dosa besar ini. Ya, cuma banyak sekali dilakukan. Nah, pentingnya awake dhewe ngaji niku ben dielengke gitu lho. Ben ora napa Pak jenenge Pak, dilakoni paling mboten ana reme. Ya, orang ngaji barang ora ana reme niku Pak. Tapi kalau kita kemudian ngaji, Pak ibu-ibu juga ngaji, itu ana reme dheweke. Oh iya, mesti istighfar. Ya, dia akan berusaha mengurangi paling ora piye carane iso direm. Ora diblandangke, ora digaspol. Ya. Ya ini pentingnya ngaji. Jajal yen do ngumpul tok niku. Ngumpul tidak ngaji itu ya, kemudian bagaimana sekedar ngumpul tok napa nggih wonten sing elek-elek Pak niku ya aja do ngrasani wong liya sing elek-elek. Ya paling gur guyon tok karo liyane. Ora aku gur sithik tok. Nah, aku gur melu-melu ya sebagainya. Nah, ini maka bagaimana? Ini diingatkan ketika orang ngaji. Ya, ada masjid pengajian kayak gini diingatkan hati-hati. Jenenge rasa-rasan sing elek wong liya wonge apik, dielek-elek, diomongke eleke, itu bahaya. Itu dosa besar kan gitu. Nah, kemudian bagaimana? Nanti kalau pas ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, kan kelingan itu, oh yo sik. Waduh, ki kok malah rasan-rasan wis mandek. Nah, gitu Pak ya. Ada ada remnya dan sebagainya. Arutiba alaihi ghadabun wa nahwu. Atau di sana itu ada ya akibat ada ada ancaman juga bagaimana hukuman atau kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, murka Allah di sana. Maka ini juga termasuk termasuk dosa besar. Wa dzalika kal isyraki billah. Contohnya misalnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik besar maupun syirik yang kecil. Ya, karena para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan bahwasanya syirik kecil itu seperti dosa besar. Ya, dia hukumannya seperti dosa besar. Ada yang mengatakan lebih besar dibandingkan dosa besar, ya. Wa aklu riba, demikian juga makan ya harta riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa zina, wa sihr, berbuat sihir. Wal qatl, pembunuhan. Uququl walidain, ya termasuk juga durhaka kepada kedua orang tua. Qati'atur rahim, ya qati'atur rahim, memutuskan silatur rahmi. Wa syahadatuz zur,
bersaksi palsu, wal yaminil ghamus, ya, sumpah palsu juga demikian, wal wisfil bai', ya, ada tipu daya, ada curang dalam jual beli, ini juga termasuk dosa besar. Nah, demikian juga dalam muamalah yang lain, dosa-dosa besar. Nah, ini semuanya bagaimana? Ya, ini harus ditinggalkan juga. Supaya apa? Supaya puasanya itu bisa menjadikan dosa-dosa itu diampuni. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian jauhi dosa-dosa besar yang dilarang pada kalian, maka kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Nah, ini jadi fa idza shamal 'abdu ramadan kama yanbaghi ghafarallahu lahu bi siyamihi as-saghair wal khati'at allati iktarafaha. Jadi seorang hamba itu kalau dia itu berpuasa Ramadan sebagaimana yang diperintahkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil dia. Jadi ini pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama. Jadi puasa itu demikian juga amalan-amalan yang lain yang disebutkan itu bisa menjadikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, seperti wudu misalnya, sholat fardu, ya, kemudian jalan menuju masjid, ya, itu Pak ya. Maka itu yang kaitannya dengan dosa-dosa yang kecil yang diampuni. Ya. Adapun dosa-dosa besar, maka bagaimana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, ini pendapatnya jumhur ulama. Para ulama yang lain selain jumhur itu, ya, sebagiannya mengatakan juga di sana termasuk dosa-dosa besar. Jadi termasuk juga dosa-dosa besar, dan fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatuhu, itu wasi'ah, itu sangat luas. Ya, ala kulli hal, bagaimana kita tetap kalau kita punya salah, punya dosa-dosa besar, maka hendaknya kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap semoga juga dengan puasa yang kita lakukan, puasa Ramadan, semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa besar kita juga termasuk diantaranya. Ini harapan dari kita. Sekali lagi, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu wasi'ah, sangat luas. Nah, ini para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang kita harapkan dari puasa kita, itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, karena orang yang tidak diampuni dosa-dosanya meskipun Ramadan sudah datang, ini termasuk orang yang sangat merugi. Ya, sebagaimana hadis yang sering disampaikan bahwasanya Rasulullah itu shaida al-mimbar. Rasulullah itu naik di atas mimbarnya, kemudian beliau mengatakan amin, 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 ya Allah, ya, terimalah, ya Allah, kabulkanlah. Ya, beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan inna Jibril, sungguhnya Jibril alaihissalam atani, beliau mendatangiku, faqala, dan mengatakan man adraka syahr Ramadan, barang siapa yang menemui bulan Ramadan, falam yughfar lahu, sementara dosanya tidak diampuni, fadakhalan nar, kemudian dia itu masuk neraka, fa'abadallah, maka sungguh dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Sungguh orang yang rugi yang demikian. Ya, maka kul amin, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan amin, maka Rasulullah fakultu amin, ya, aku mengatakan amin. Sungguh rugi orang yang sudah ketemu dengan bulan Ramadan, kok ternyata dosanya keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, termasuk di antara tanda-tandanya kalau puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Wa inna min alamati dzalik al-istifadah min awqati Ramadan bi ta'ah.
Ya, termasuk di antara tanda bahwasanya puasa kita itu nanti terima sama Allah kalau kita itu betul-betul mengambil faedah dari waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan, betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, wa kana min hadihi sallallahu fi syahri Ramadan al-iktsaru min anwa'il ibadah. Ya, termasuk di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu apa? Memperbanyak bermacam-macam ibadah. Ya. Ya, termasuk di antaranya apa? Ya, sedekah, membaca Al-Qur'an, ya, salat, zikir, iktikaf dan sebagainya. Ya, termasuk di antaranya ini. Kita mungkin termasuk amalan istimewa di bulan Ramadan apa itu? Ya, yang hendaknya kita lakukan yaitu menjalankan sholat apa Pak? Tarawih kan gitu ya. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita juga dengarkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, ini apa namanya? Seseorang yang menjalankan sholat malam di bulan Ramadan. Hampir sama maknanya sebagaimana tadi disebutkan, ihtisab yaitu muhtasiban ats-tsawaba indallahi taala. Yaitu dia menjalankan sholat malam di bulan Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih itu dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan duniawi yang lain. Ya, nah, ini para sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi ya catatannya, jangan lupa para hadirin sekalian, yaitu apa? Fa'alal muslim ay yahrisa 'ala salati tarawih ma'al imam wa la yafrud fi syai'in minha wa la yansharif qabla imamihi. Ini yang menjadi penting catatannya. Hendaknya kita itu menjalankan sholat tarawih itu bersama imam dan hendaknya tidak tidak bubar sebelum imam selesai. Ya. Contohnya ini sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi juga, Nasai, Ibnu Majah, Ashabus Sunan. Rasulullah mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, artinya 11 rakaat ya, sampai terakhirnya 11 itu. Ya, maka bagaimana? Kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dituliskan bagi dia pahala seperti sholat semalam suntuk. Nah, ini keutamaannya Pak. Ya. Jadi bagaimana kita upayakan, kita usahakan untuk menjalankan sholatnya bersama imam sampai selesai. Entah itu 11 rakaat atau mungkin ada yang 13 ya. Ada yang mungkin 20 berapa? 1, 23 atau mungkin 33 misalnya ya. Ala kulli hal kita ikut sampai imam selesai. Ya, sampai imam selesai. Kalau di Masjidil Haram berapa Pak? Sana 23? 30-an? Enggak sebelah sana. Tidak sampai 20-an ya, mungkin 21 atau 23 ya. Sana ya. Nah itu. Ala kulli hal bagaimana yang terpenting bagi kita yaitu imamnya itu sampai berapa kita ikuti sampai selesai ya. Nah, ini sampai Imam Abu Dawud beliau meriwayatkan qila li Ahmad wa ana asma, ya, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan saya mendengarkannya. Abu Dawud termasuk di antara murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yuakharul qiyam, apakah sholat malam itu diakhirkan, yakni tarawih ila akhiril lail, yaitu menjalankan sholat tarawih di akhir malam. Ya, maksudnya ini menjalankan sendiri di akhir malam. Maka Imam Ahmad mengatakan qala la, tidak. Ya, tidak.
Beliau mengatakan sunnatul muslimin ahabbu ilayya. Sunnah yang dijalankan oleh kaum muslimin itu lebih saya sukai. Itu apa? Di awal malam bareng-bareng dengan imamnya. Ya. Wa idza raghibal insan ayusalli ma kutiba lahu waqta sahari fa innahu la yutir fi akhiri salatihi marratan ukhra. Kalau kemudian Pak, kita sudah disebutkan di sini, kalau seorang masih semangat ingin menjalankan lagi salat malamnya sementara dia sudah ikut bersama imamnya tadi ya sampai selesai, dia sudah terhitung salat semalam suntuk gitu kan. Cuma pengen salat lagi, ya kan di waktu sahur kan kita maneman nih kan gitu kan. Ya kan misalnya kita bangun jam berapa misalnya? 3, kadang-kadang pas saking semangatnya di hari-hari awal tuh jam 2:30 tangi loh Pak. Ya kan zaman dulu ada yang gugah-gugah itu. Kadang-kadang kalau hari pertama itu jam 1 harus digugah. 2:30 kadang-kadang. Nah, alhamdulillah bagaimana kalau kita misalnya bangun misalnya jam 2:30 atau jam 3, baru ketap iso turu meneh. Nunggu sahur iki. Ya, kemudian bagaimana maneman iki? Ya, baca Quran ya wis baca Quran tadi. Wah, pengen sholat malam lagi. Maka bagaimana? Ayu sholli ma kutiba lahu waqta sahur fa innahu la yutir fi akhir sholatihi marratan ukhra. Yang penting bagaimana? Boleh dia jalan sholat malam lagi. Yang penting disebutkan sama Syekh Abdullah Fauzan, la yutir fi akhiri sholatihi marratan ukhra. Dia enggak melakukan sholat witir lagi. Ya, sebab apa? Tadi dia sudah sholat witir bersama imam. Bal yaktafi bi witrihi ma'a imamihi fi sholati tarawih awal al-lail. Dia mencukupkan sholat witirnya itu bersama imam di sholat tarawih di awal malam tadi. Ya, karena apa? Adanya hadis yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasul mengatakan la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Sehingga bagaimana? Sehingga saat kita menjalankan ya salat malam lagi setelah kita bersama imam tadi ya awalnya, maka di akhir malam itu kita sholat 2 rakaat terus tanpa diakhiri dengan witir ya gitu ya Pak ya. Nah ini jadi ini yang bisa kita lakukan jadi saat saat menjalankan sholat malam di bulan Ramadan. Nah, ini juga para yang sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk saat menjalankan sholat tarawih itu wa yanbaghi lil iman fi sholati tarawih ayyuna bi sholatihi fa yusalli sholatal khashiin yurattil qiraah. Hendaknya imamnya itu betul-betul memperhatikan sholatnya. Sholatnya itu dilakukan dengan khusyuk, bacanya dengan tartil, tumakninah dalam rukuk dan sujudnya, dan hendaknya tidak terburu-buru. Yang penting udah rampung ya, ekspres Pak. Ya kadang-kadang kalau di sebagian tempat itu kadang-kadang seperti itu saudara-saudara kita ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk Pak. Itu kadang-kadang sampai tidak tumakninah. Yang penting balapan sing paling disenengi imam sing paling cepet. Bener Pak, kadang-kadang kayak itu kan. Wah, ini seneng gitu. Saya dulu kayak gitu Pak, pas cilik kan seneng gitu. Yang sini baca bagaimana rakaat kedua, salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun Allahu akbar. Gitu ya misalnya ya. Kan gitu. Ya atau inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syaniyakal abtar Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Kadang-kadang belum sampai itu. Belum nganti maca subhan rabbiyal azim sekalipun sudah bangkit lagi gitu loh. Ya, ini hendaknya yang demikian dihindari. Ya, jadi kita usahakan ya 11 rakaat mungkin iso, yang penting ya bisa tumakninah. Ya, tumakninah itu bagaimana? Namanya tidak kita sempat untuk membaca ya bacaan dzikir-dzikir saat kita misalnya ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud paling enggak sekali itu ya subhana rabbiyal azim ya, dan tulangnya itu betul-betul ya pada tempatnya seketika ruku, itu dan sebagainya. Jadi demikian ya.
Zaman dulu sampai ini ya, Umar bin Khattab, Pak. Yaitu beliau amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab, ya, Tamim dan Ad-Dari. Demikian juga bagaimana Umar itu merintahkan sahabat yang lain ketika beliau jadi khalifah itu, Pak, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami orang-orang, ya, dengan menjalankan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat. Qala wa qad kana al-qari' yaqra'u bil mi'in. Ya. Kemudian bagaimana? Itu imamnya itu membacanya waktu sholat tarawih itu, Pak, ya. Sahabat Nabi ini itu membaca surat-surat yang bilangannya sekitar 100 ayat, Pak. Wah, kemudian bagaimana? Sampai diceritakan sama ini ya, Sa'ib bin Yazid ini, hatta na'tamidu 'alal 'asai. Sampai-sampai saking lamanya itu saya harus bersandar pada tongkat saya. Saking suwene, Pak. Ya, karena apa? Lamanya berdiri. Yang diwaca 100 ayat setiap rakaatnya itu. Wa ma kunna nansharif illa fi furil fajri. Sampai-sampai kami itu hampir selesai menjalankan sholatnya itu menjelang fajar, Pak, sampean, Pak. Ya sempat sahur juga tapi ya. Tapi itu dari awal malam itu sampai subuh, Pak, bayangin. Sampai subuh gitu kan, saking panjangnya gitu kan. Bacanya tartil misalnya ya, dibacanya tartil, enggak balap-balapan kan gitu ya. Nah, kemudian tambahan lagi, wa idza sallamal musalli minal witri qala, kalau orang yang sholat itu sudah selesai sholat witir, maka dianjurkan untuk membaca subhanal malikil quddus sebanyak 3 kali. Ya, yamuddu biha sautah wa yarfa' fi thalithah. Kemudian dipanjangkan dan dikeraskan suaranya di yang ketiga. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Yang ketiga subhanal malikil quddus. Nah, itu yang ketiga. Jadi nanti bisa dipraktekkan. Mboten di komando ya, tapi bagaimana sendiri-sendiri ya. Apa namanya? Bisa dikeraskan pada yang ketiganya. Yang durung doa apal ya berarti imamnya ngajari sik. Ini saya ajari, Bu, ya, Pak, ya. Nanti besok sendiri-sendiri. Ya, benjing piyambak-piyambak diapalke sik sampai apal sik. Ya, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus seterusnya. Nah, ini. Nah, demikian juga yang sebagaimana sudah biasa dilakukan, ya, para wanita boleh ikut hadir mengikuti sholat tarawih. Tapi ingat, jangan datang menjalankan sholat tarawih dalam kondisi tabarruj, ya, dan juga gunakan minyak wangi yang berlebihan. Ya, kalau minyak wanginya diambu dhewe lah paling gitu ya. Tapi usahakan nggak usah, yang penting resik, gitu ya. Ya, jangan kemudian mangkat sholat tarawih malah ya nganggo minyak wangi sing akeh semprot sak gendul entek. Kuwi nanti sampai imame bareng ki sapa iki ya. Nah, ini diusahakan karena apa, ini menimbulkan fitnah. Jadi diupayakan untuk ya menghindari tabarruj, ya, tidak menggunakan minyak wangi ya ketika berangkat menuju ya masjid menjalankan sholat tarawih. Nah, ini para sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebagian adabnya tadi, Pak, ya. Ini sampai jam berapa, Pak? Ini, Pak. Tadi mulai ini jam berapa tadi? Sampai jam 9. Suwe men. Ya. Yang berikutnya diantara adabnya adalah kathratus shadaqat fi Ramadan. Jangan lupa ini. Memperbanyak memberikan sedekah ketika di bulan Ramadan, ya, macam-macam bentuknya ini. Sebagaimana panjenengan sedaya sudah biasa lakukan juga, termasuk diantaranya dengan memberikan takjil. Ini juga termasuk diantaranya. Ya, jangan lupa juga sedekah-sedekah yang lain. Ampun kesupen sederek-sedereke saudara-saudaranya yang masih ada hubungan kerabatan digoleki, Pak. Kabar-kabari digoleki, ditanyakan kabarnya piye. Apa ra kabare? Waduh, lagi rada seret iki. Arep resesi gitu ya, Mas iki, Mas.
Lebih ono sing perlu dibantu para yo jane ora rasa jane Mas ya, tapi yang dikai ora apa. Lah aku lihat ditakoki kan gitu kan. Kadang-kadang takoki kadang-kadang cek ono kok muntar-muntir ora penak soalnya. Terus mboten, tapi yo paham, misalnya panjenengan pun napa jenenge udah pengalaman itu paham oh iki lagi randu duit iki gitu iki. Kok ngomongnya gur muter iki. Ora apa-apa, sing penting apa? Sing penting kita bisa bantu kan gitu kan. Cukup ra iki bodo iki. Ya arep badan cukup apa ora? Ya ketae ya, cukup ketae Mas ketae cukup iki. Oh iki berarti ra cukup gitu. Iya kan orang Jawa itu kan kayak isyarat wis paham to Pak. Ngerti mboten? Ya wis rekening duwe ra? Ono Mas. Ya nganu kirim nih rekeningnya. Ya kebetulan ini sini lagi kira 1.000. Lagi delok kas entek kena gur administrasi tok ya. Ya kirim kan gitu kan. Ya lalu hal bagaimana yang saudara-saudaranya diingat. Ya karena apa? Sedekah untuk mereka itu 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silah. Pahala menyambung silaturahmi. Kita sedekah kemana-mana, kok jebule seluruh cek keleleran mesake Pak. Ya mesake nggih. Enggak niki ampun kesupen nih, apalagi mau masuk bulan Ramadan juga perlu ditakoki sih. Piye iki kanggo Ramadan, go sahur, ke buka ono ora. Nah ini monggo niki. Nah sebagaimana disebutkan dalam Sahihain ini aja ya Pak ya, nih sampai sini aja. Karena Rasulullah SAW disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya, aktsarun nasi infaqan fi sabilillah al-judu wal karam was sakha. Itu orang yang paling banyak berinfak fi sabilillah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau paling lebih lagi sangat dermawannya ketika di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika beliau itu ya berjumpa dengan malaikat Jibril menjumpai beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril itu menjumpai beliau ya menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisul Quran. Nah, kemudian Rasulullah SAW bagaimana ya nyetorkan misalnya belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril, dicek lagi sama malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya istimewa ini, karena malaikat Jibril tidak setiap hari datang kepada Nabi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi kalau menyampaikan apa Pak? Wahyu. Kadang-kadang sebulan nggak datang, ya sebulan nggak datang Pak. Ya kita ingat kisahnya hadis ifki itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah itu Rasulullah menunggu datangnya wahyu ora teko-teko. Beritanya tersebar sampai kemana-mana kan itu kan. Nggak dikasih wahyu walaupun dalam mimpi nggak ditunjukkan pada Rasulullah. Ya itu kan. Nah, ini maka bagaimana di bulan Ramadan ya malaikat Jibril datang setiap malam. Ini istimewa ini. Ya baca Quran Rasulullah baca Quran dicek sama malaikat Jibril dan sebagainya. Nah, ini ya. Dan sampai di akhir kehidupan beliau sallam, malaikat Jibril datangnya ya lebih lagi kan itu kan. Ya, lebih lagi kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, kemudian setiap malam baca Al-Quran bersama malaikat Jibril, fal Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar riqil mursalah. Rasulullah SAW itu lebih dermawannya dalam kebaikan, ya, lebih kencang dermawannya, lebih cepat dermawannya dibandingkan angin yang bertiup, ya, berhembus gitu ya. Ya, aku lihat bagaimana ya kedermawan Rasulullah SAW itu dalam setiap hal yang bermanfaat, ya, dalam masalah sedekah hartanya, ya, dalam masalah menyampaikan ilmu, ya, dalam masalah menyerahkan diri beliau SAW untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa namanya dermawannya Rasulullah SAW dalam segala hal, segala sisinya. Ini hendaknya kita contoh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti memudahkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan di bulan Ramadan. Ini diantara adab-adabnya yang kita pelajari sebagiannya. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita,
menjadi amal yang soleh bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.